Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah. Saya dari kelas Aksya 2A, NIM 19505-110. Nah, di sini saya akan memaparkan studi kasus yang berada di masyarakat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, dan saya mengambil bab teori permintaan. Teori permintaan itu adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar dengan tingkat harga tertentu, pada tingkat pendapatan tertentu, dan dalam periode tertentu. Nah, dalam teori permintaan menyatakan bahwa adanya perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya. Yang dimaksud itu, apabila permintaan naik, maka harga relatif naik. Dan sebaliknya, jika permintaan turun, maka harga relatif turun. Pada teori permintaan ada pula hukum permintaan yang menyatakan bahwa bila harga suatu barang naik, maka permintaan tersebut akan turun, dan sebaliknya, jika harga tersebut turun, maka permintaan akan naik. Nah, di sini saya akan mengambil studi kasus yang berada di masyarakat, yaitu melonjaknya harga barang pada saat menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Di kalangan masyarakat, kenaikan harga menjelang Ramadan dan Idul Fitri adalah fenomena yang tidak langka, seolah tak terhindarkan bagi rakyat Indonesia. Pada hukum ekonomi tersendiri, fenomena ini sebenarnya wajar, di mana ada peningkatan permintaan, maka harga pun melonjak tinggi. Pedagang pun tak mau kehilangan kesempatan untuk mengambil keuntungan yang besar. Tapi, tak urung hal ini meresahkan bagi masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan minim pada setiap hari. Nah, saya akan menganalisis apa sih penyebab terjadinya kenaikan harga pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Biasanya, penyebab terjadinya kegiatan kenaikan harga pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri disebabkan oleh beberapa sebab, yaitu 1. Hukum permintaan. Apabila permintaan meningkat dan barang tidak ada, maka akan cenderung terjadi kenaikan harga barang. Saya akan menyontohkan harga cabai. Jika harga cabai melonjak drastis, maka harga cabai akan naik karena terjadi gagal panen pada petani cabai akibat cuaca buruk. Dan yang kedua adalah sebabnya lemahnya antisipasi kenaikan harga saat Ramadan. Cara pemerintah mengantisipasi hal ini pada setiap tahun adalah operasi pasar. Jika suatu bulog tidak mencukupi, pemerintah pun memutuskan untuk impor dari luar negeri. Kalau hal ini terus berulang dan tidak ada solusi, berarti pemerintah telah kalah dengan pasar, serta pemerintah tidak mau serius untuk meredam kenaikan harga pokok tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir adalah harga melambung akibat ekonomi yang buruk. Apabila penghasilan masyarakat sesuai kenaikan harga
Mungkin kenaikan harga bukan menjadi masalah bagi masyarakat kecil, tetapi perekonomian yang buruk tidak mungkin mewujudkan pendapatan masyarakat sesuai. Nah, itu penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya meminta maaf dan mengucapkan terima kasih. Sekian hasil tugas UTS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.